Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Anas Priyakusuma dengan nomor NPI 14122000078 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendapatan pushback. Yang pertama yaitu ada data keuangan perusahaan. Untuk data keuangan perusahaan sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek produksi, aspek organisasi, aspek penjualan, ada aspek produk, tenaga kerja, dan yang terakhir ada aspek modal. Setelah itu kita akan menghitung rasio produktivitas untuk aspek produksi. Di sini datanya sendiri diambil dari data keuangan perusahaan meliputi pendapatan bersih serta HPP. Selanjutnya untuk menghitung rasio produktivitas kita menggunakan pendapatan bersih dibagi dengan HPP dengan total nilai seperti yang ada di tabel. Untuk hasil analisis perhitungan, untuk rasio produktivitas produksi tertinggi ada pada bulan April 2023 sebesar 1,35, dan untuk yang terendah berada pada bulan Juni 2023 dengan nilai 1,09. Setelah itu rasio produktivitas produksi tengah-tengahnya sendiri adalah 1,20. Dan di sini adalah grafik rasio dari produktivitas produksi. Kemudian kita akan menghitung indeks produktivitas atau IP untuk aspek produksi. Di sini datanya sendiri diambil dari perhitungan rasio produktivitas yang sudah kita hitung pada bulan Januari mendapatkan nilai sebesar 1,10. Kita akan bagikan dengan nilainya sendiri. Kemudian kita akan kalikan dengan nilai 100% dan kita akan mendapatkan nilai indeks produktivitas dari aspek produksi sebesar 100. Nah, untuk bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 nilainya sendiri kita akan bagikan dengan nilai pada bulan Januari yaitu sebesar 1,10. Kemudian kita akan kalikan dengan 100% dan mendapatkan nilai seperti berikut. Setelah itu kita akan mendapatkan grafik indeks produktivitas produksi sebagai berikut. Untuk analisis grafiknya, di sini nilai IP produksi tertinggi berada pada bulan April 2023 sebesar 123 dan nilai terendah pada bulan Juni 2023 sebesar 99. Untuk nilai IP produksi tengah-tengahnya sendiri adalah 109. Setelah itu untuk menghitung rasio produktivitas aspek organisasi juga sama. Di sini data yang dibutuhkan meliputi nilai tambah serta biaya umum. Untuk perhitungannya sama, yaitu nilai tambah dibagi dengan biaya umum. Untuk hasilnya seperti berikut, dan analisis hasil perhitungan untuk rasio produktivitas organisasi tertinggi berada pada bulan Juli 2023 dengan hasil 1,71 dan yang terendah pada bulan Januari 2024 dengan hasil 1,09 dengan nilai tengah-tengah rasio produktivitas organisasi sebesar 1,37. Dan berikut adalah grafik rasio produktivitas organisasi. Setelah itu kita juga sama akan menghitung indeks produktivitas atau IP untuk aspek organisasi. Caranya juga sama. Kemudian kita akan dapatkan grafik indeks produktivitas organisasi seperti berikut. Setelah itu analisis grafik indeks produktivitas produksi atau IP organisasi tertinggi berada pada bulan Juli 2023 sebesar 141 dengan nilai terendah pada bulan Januari 2024 sebesar 90. Untuk nilai organisasi IP tengah-tengah yaitu sebesar 113. Kemudian untuk aspek penjualan pada perhitungan rasio produktivitas sendiri meliputi laba kotor dan juga biaya penjualan. Perhitungannya juga sama seperti perhitungan rasio produktivitas sebelumnya dengan nilai yang didapatkan seperti berikut. Untuk hasil analisis perhitungannya
pada rasio produktivitas penjualan tertinggi berada pada bulan Mei 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,57 dan yang terendah pada bulan Oktober 2023 dengan nilai sebesar 1,09. Dengan rasio produktivitas penjualan tengah-tengahnya adalah 1,26. Setelah itu berikut adalah grafik rasio produktivitas penjualan. Setelah menghitung rasio, kita akan menghitung IP atau indeks produktivitas untuk aspek penjualan. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk nilainya bisa dilihat di tabel ini ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan grafik dari indeks produktivitas penjualan sendiri seperti ini. Dan untuk analisis grafiknya, untuk IP penjualan tertinggi didapatkan pada bulan Mei 2023 dengan nilai 118 dan yang terendah pada bulan Agustus 2023 sebesar 82 dengan nilai IP tengah-tengahnya sebesar 95. Kemudian untuk aspek produk juga sama, meliputi laba kotor dan juga biaya langsung. Untuk perhitungannya sama seperti di awal, nilainya didapatkan seperti berikut dengan analisis hasil perhitungan. Untuk rasio produksi produk tertinggi adalah 1,83 yang didapatkan pada bulan Maret 2023 dengan nilai terendah yaitu sebesar 1,2 yang didapatkan pada bulan Oktober 2023 dengan nilai rasio produktivitas produk tengahnya adalah 1,45. Dan berikut adalah grafik rasio produktivitas produk. Selanjutnya kita akan menghitung indeks produktivitas atau IP untuk aspek produksi. Caranya juga sama seperti tadi dengan nilai yang didapatkan seperti berikut. Kemudian ada grafik indeks produktivitas produk seperti di sini ya. Untuk analisis grafiknya sendiri, pada IP produk tertinggi berada pada bulan Maret 2023 dengan nilai sebesar 159 dengan nilai IP terendah yaitu pada bulan Oktober 2023 sebesar 89 dengan nilai IP tengah-tengahnya adalah 126. Setelah itu kita akan menghitung rasio produktivitas untuk aspek tenaga kerja. Di sini caranya juga sama. Untuk aspek tenaga kerja meliputi laba kotor dan juga gaji total. Hasil analisis perhitungannya sendiri, rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi berada pada bulan November 2023 dengan nilai 0,54 dan nilai terendah berada pada bulan Oktober 2023 dengan nilai 0,26. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengahnya sendiri adalah 0,35. Dan berikut adalah grafik rasio produktivitas tenaga kerja. Setelah itu kita juga sama akan menghitung indeks produktivitas atau IP untuk aspek tenaga kerja. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk analisis grafiknya sendiri, IP tenaga kerja tertinggi berada pada bulan November 2023 sebesar 185 dengan nilai IP terendah pada bulan Oktober 2023 sebesar 91. Kemudian untuk nilai IP tengah-tengah pada aspek tenaga kerja sendiri didapatkan sebesar 119. Dan yang terakhir di sini kita akan menghitung rasio produktivitas untuk aspek modal. Pada aspek modal di sini meliputi pendapatan bersih dan juga modal. Untuk analisis hasil perhitungan sendiri, untuk rasio produktivitas modal tertinggi kita dapatkan pada bulan Maret 2023 sebesar 1,38. Dan untuk nilai rasio produktivitas modal terendah sendiri kita dapatkan pada bulan Januari 2024 sebesar 0,75 dengan nilai rasio produktivitas modal tengah-tengahnya sendiri sebesar 0,96. Berikut adalah grafik dari rasio produktivitas modal. Setelah itu kita akan menghitung nilai IP atau indeks produksi pada aspek modal. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk analisis grafiknya, pada nilai IP tertinggi pada modal sendiri didapatkan pada bulan Maret 2023 sebesar 113 dan untuk nilai terendahnya pada bulan Januari 2024 sebesar 61 dengan total
IP modal pada tengah-tengahnya sebesar 79. Nah, setelah menghitung semua perhitungan tadi, kita akan menghitung rata-ratanya. Untuk datanya sendiri kita ambil dari data rasio produktivitas dari semua aspek ya. Ada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Untuk total produksi sendiri kita mendapatkan nilai sebesar 15,61 dengan nilai rata-rata 1,20. Kemudian pada aspek organisasi kita mendapatkan total sebesar 17,82 dengan rata-rata 1,37. Untuk aspek penjualan sendiri kita mendapatkan total sebesar 16,42 dengan rata-rata sebesar 1,26. Kemudian untuk aspek produk kita mendapatkan nilai sebesar 18,84 dengan rata-rata sebesar 1,45. Untuk aspek tenaga kerja kita mendapatkan total sebesar 4,50 dengan rata-rata 0,35. Kemudian yang terakhir ada aspek modal. Di sini kita mendapatkan nilai total sebesar 12,49 dengan nilai rata-rata 0,96. Dan di samping itu ada rangkuman dari rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang sudah diambil dari aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Kemudian di sini terdapat grafik rata-rata rasio produktivitas dari keseluruhan aspek. Dengan analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek dengan rata-rata tertinggi yaitu terdapat pada produk sebesar 1,45. Kemudian untuk rata-rata rasio produktivitas aspek terendah pada tenaga kerja sebesar 0,35 dengan nilai aspek tengah-tengahnya sebesar 1,10. Kemudian pada peningkatan perbaikan produksi, di sini kita ketahui bahwa rata-rata rasio produktivitas pada keseluruhan aspek yang terendah dimiliki oleh aspek tenaga kerja sebesar 0,35. Oleh karena itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada aspek tenaga kerja yaitu sebagai berikut. Untuk bagian produktivitas yaitu tenaga kerja, kriteria produksi, gross margin atau total wages, dengan tindakan perbaikan yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Kemudian perencanaan sistem kerja. Kemudian gaji yang sesuai, motivasi serta lingkungan kerja. Rekomendasi peningkatan produktivitas pada aspek tenaga kerja yang pertama tadi kan ada pendidikan dan latihan. Di sini usulannya pendidikan dan pelatihan yang relevan. Kemudian pada perancangan sistem kerja, di sini sistem kerja yang efisien dan terstruktur. Kemudian gaji yang sesuai atau gaji yang adil dan transparan. Setelah itu motivasi melalui pengakuan dan pengembangan karir. Setelah itu lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif. Demikianlah dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.